Terkait hal tersebut, lantas bagaimana Pertamina ikut berpartisipasi dalam menggenjot produksi migas di tanah air, serta bagaimana pula upaya Pertamina mengurangi emisi di masa transisi energi ini. Telah hadir di studio kami, studio CNBC Indonesia, Oki Muraza, selaku FVP Technology Innovation PT Pertamina Persero. Selamat pagi Pak Oki, apa kabar? Selamat pagi Mas Bram, kabar baik, Alhamdulillah. Oke, baik Pak Oki, tentunya begitu ya, dalam masa transisi energi ini. Lalu apa saja kiranya strategi dari Pertamina untuk mengurangi emisi yang ada di kondisi saat ini pula? Ya, terima kasih Mas Bram. Jadi kita melihat dunia ini memiliki tren yang berbeda-beda ya dari tahun ke tahun. Yang terakhir itu tren lingkungan dan iklim. Kalau kita lihat dari tahun 1920-an ada tren nasionalisme ya. Kemudian kita, bangsa Indonesia meresponnya dengan Sumpah Pemuda. Kemudian di tahun 40-an dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua kita meresponnya dengan proklamasi. Nah, di tahun 2000-an ada kebutuhan iklim dunia, kita meresponsnya adalah bagaimana kita menurunkan emisi dari current industri yang dimiliki oleh Indonesia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan sentra ekonomi baru, berbasis energi hijau, berbasis energi yang memiliki emisi yang lebih rendah. Nah, tapi tentunya dengan catatan bahwa semua ini kita lakukan untuk membuat sentra ekonomi baru di Indonesia. Itu kata kuncinya. Jadi pengurangan emisi dan low carbon dan seterusnya itu kita kejar terus dengan emphasis bahwa Indonesia membutuhkan sentra ekonomi baru. Jadi di situ kami di Pertamina menyesuaikan bagaimana kita menciptakan sentra ekonomi baru berbasis low carbon di hulu, kemudian juga di hilir kita membutuhkan low carbon ya, mostly bioenergi, dan juga kita berusaha untuk menciptakan offset dalam bentuk carbon storage, utilization dan seterusnya. Oke, baik Pak Oki, dengan strategi mengurangi emisi ini tentu di baliknya ada sebuah inovasi dan juga teknologi yang tentunya dilakukan. Apa saja kiranya inovasi teknologi yang juga dilakukan oleh Pertamina dalam upaya mengurangi emisi karbon? Ya, kita lihat pertama-tama adalah bagaimana kita mengurangi emisi dari current operation. Itu kita lakukan dengan CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage. Dalam artian kita berusaha capture emisi yang kita rilis dan kemudian kita pakai ini untuk kita utilize untuk meningkatkan produksi. Dan kemudian juga kita mengembangkan ekosistem untuk menyimpan karbon tersebut, CO2 tersebut. Jadi di tahun 2022 kita sudah sukses untuk melakukan CO2 injection, CO2 enhanced oil recovery di lapangan Jatibarang. Ini merupakan salah satu milestone di success story kita sebagai bangsa Indonesia memiliki teknologi untuk penggunaan atau utilization dari CO2 untuk meningkatkan produksi migas. Nah, kemudian selain di-utilize, kita juga menciptakan banyak studi-studi ya yang berusaha untuk menyiapkan storage capacity di Indonesia. Kalau kita lihat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar ya untuk storage CO2 di underground. Nah, itu kami sudah melakukan banyak mapping di beberapa daerah ya. Kita mulai dari depleted reservoir dan seterusnya hingga akhirnya kita mendapatkan cukup banyak storage capacity di Indonesia. Itu potentially sekitar 7 gigaton CO2 storage di seluruh Indonesia. Nah, itu yang pertama CCUS. Kemudian yang kita lakukan juga adalah bagaimana kita menciptakan sentra ekonomi baru. Kalau kita lihat Indonesia mostly kita adalah negara agriculture yang sedang shifting ke negara industri. Jadi ada potensi agriculture di situ. Nah, kita melihat ada potensi bioenergi yang besar. Nah, kita berusaha untuk mau-utilize bioenergi ini yang memang sudah cocok dengan infrastruktur yang ada di Indonesia. Kita berusaha untuk melahirkan banyak bahan bakar nabati, mulai dari biodiesel ya atau yang kita kenal dengan FAME yang saat ini sudah mencapai 35%. Kemudian kita juga sedang mengejar bahan bakar nabati lainnya seperti bioetanol yang bisa diproduksi dari bermacam
bahan baku ya yang ada di Indonesia, termasuk di situ baru-baru ini kami demonstration di Selama Gias adalah produksi bioetanol dari sampah pertanian dari batang sorghum. Nah, kemudian kita juga yang sedang kita kejar adalah menjelang akhir tahun ini kita ingin menghasilkan sustainable aviation fuel. Dari apa? Dari minyak goreng bekas. Jadi minyak goreng bekas yang potentially memberikan penyumbatan di selokan air dan seterusnya. Jika hanya dibuang itu kita bisa kumpulkan dan kita bisa produksi sustainable aviation fuels. Itu yang sedang kami kejar. Jadi CCS tadi, kemudian bioenergi, dan kemudian bagaimana dengan energi terbarukan lainnya. Ya, yang paling besar di Indonesia potensinya adalah panas bumi atau geothermal. Saat ini Pertamina bersama joint operation itu ada sekitar 1,9 gigawatt operation. Ya. Nah ini terus kita kejar ya, dan juga teknologi-teknologi yang terkait dengan panas bumi ini terus kita manfaatkan. Sebagai contoh dulu brine-nya ya, jadi deposit-deposit yang naik ke atas itu belum diutilize. Kemudian dengan binary technology kita manfaatkan lagi yang unutilized energy stream ini. Ya. Kita kadang-kadang menyebut sebagai waste heat stream. Kita utilize lagi dan menghasilkan teknologi, menghasilkan tambahan daya. Jadi itu yang kita lakukan mulai dari bagaimana kita mengurangi emisi dari current operation, CCS, CCUS, kemudian kita berusaha menciptakan sentra ekonomi baru berbasis bioenergi, itu akan juga memperkuat sektor pertanian kita. Jadi berharapannya dengan memperkuat sektor pertanian, misalnya bulirnya ya, kita kemarin ada demonstration bioetanol dari batang sorghum. Ya. Nah, sorghum ini sangat menarik. Kalau kita lihat bulirnya itu bisa mengurangi impor pangan saat ini ya. Ya kita impor gandum sekitar 9,6 juta ton per tahunnya. Nah itu bisa dikurangi dari bulirnya. Kemudian batangnya kita peras dan kita hasilkan bioetanol. Bioetanolnya kemarin kita sudah demonstration di Selama Gias. Kita menggunakan beberapa kendaraan yang sudah menggunakan bioetanol. Kemudian daun dari sorghum ini juga bisa dipakai untuk pakan ternak, untuk program peternakan, untuk menghasilkan lebih banyak protein untuk peningkatan gizi bagi masyarakat. Oke, baik. Sangat komprehensif sekali begitu ya, detail dari Anda, tapi tentunya kita akan bedah satu persatu terlebih dahulu. Pak Oki, tadi Anda katakan di mana CCS atau CCUS ini juga membantu untuk meningkatkan produksi minyak kita. Dan ini secara detail seperti apa? Karena memang negara kita di ketahanan energinya juga terus fokus dalam meningkatkan produksi minyak dalam negeri. Ya, pertama yang perlu kita underline adalah kebutuhan Indonesia akan hidrokarbon. Jadi energi sebuah negara sangat bergantung kepada potensi setempat, apa yang kita miliki, dan yang kedua infrastruktur yang ada di Indonesia. Karena infrastruktur ini relatif mahal ya. Nah infrastruktur apa yang sudah ada di Indonesia adalah liquid fuels, jadi BBM. Nah bagaimana caranya kita agar bisa memperkuat kebutuhan ini ya, jadi energi itu mesti supply-nya terjamin, security, kemudian juga semakin hijau, sustainability, dan yang paling penting bagi masyarakat kita affordability, keterjangkauan. Nah, kalau kita lihat hulu migas kita upayakan untuk mencapai 1 juta barrel per day, karena memang kapasitas kilang kita itu sekitar 1 juta barrel per day. Jadi kami berusaha untuk menaikkan produksi di hulu yang memang saat ini mostly kita memiliki aset yang sudah mature fields ya. Nah, mature fields itu tentu dengan waktu tekanannya semakin rendah ya. Itu kita bisa atasi dengan injeksi air, kemudian juga bisa dengan injeksi chemicals dan seterusnya, dan dalam hal ini kita menggunakan injeksi CO2. Jadi CO2 yang dilepas dari operation kita, baik itu hulu maupun hilir, itu kita capture, kemudian kita murnikan, dan setelah dimurnikan, ditransport, dan kemudian bisa kita injeksikan ke perut bumi untuk meningkatkan produksi. Jadi
ada beberapa mekanisme untuk peningkatan produksi tersebut dengan injeksi CO2 tersebut, maka akan meningkat tekanan dan juga akan terbawa hidrokarbon yang lebih banyak. Dan itu kita menikmati produksi migas yang meningkat ya. Sebagai contoh di lapangan Jatibarang, itu kita berhasil menaikkan produksi di sumur yang kita evaluasi tersebut naik hingga 3 kali lipatnya. Jadi ini good news. Kita sedang mengerjakan proyek yang lebih besar di lapangan Sukowati. Harapannya nanti di lapangan Sukowati itu lebih advance lagi, dalam artian tidak hanya satu sumur yang kita injeksi, kemudian kita diamkan, soaking, dan kemudian kita produksikan lagi. Kita mau jual sebagai half and puff. Nah, di Sukowati kita harapkannya kita lebih advance. Jadi di sana akan ada injeksi interwell. Jadi ada sumur injeksi dan kemudian ada sumur produksi. Jadi harapannya ini bisa terwujud. Dan yang kita akan lanjutkan selanjutnya ketika konsep ini bisa dilakukan adalah bagaimana kita menggabungkan antara CO2 source dengan CO2 sink. Jadi CO2 sink dalam hal ini adalah injeksi untuk peningkatan migas. Ya, dan ini kita sudah melihat di Indonesia ya, beberapa tempat yang memang jarak antara emisi dengan CO2 EOR-nya itu berdekatan. Anda katakan di segmen sebelum jeda ini, Anda katakan bahwa memang produksi minyak bertambah bahkan 3 kali lipat karena adanya carbon capture storage di sana. Sebetulnya dengan tentunya prospek yang cukup baik begitu ya, fokus dari pemerintah 1 juta barrel nanti, apakah ini juga akan ada target-target tersendiri untuk membuat carbon capture storage di lapangan-lapangan lain? Iya. Makasih Mas Bram. Jadi memang untuk CCUS, utilization ya, penggunaan CO2 dan juga CCS, storage, kita memiliki cukup banyak inisiatif ya. Di fungsi kami, di fungsi teknologi, itu sekitar 20-an project yang kita running saat ini. Jadi memang aktivitas yang cukup demanding ya. Nah, kalau kita lihat, kita memberikan prioritas untuk utilization, karena memang utilization ini tidak hanya mengurangi emisi, tapi juga meningkatkan produksi. Nah, kami mengejar mudah-mudahan di Sukowati bisa sukses tahun ini penggunaan CO2 untuk meningkatkan produksi, dan kami juga terus mendevelop kemungkinan aplikasi teknologi ini di tempat-tempat lain. Ya. Kemudian kita juga melihat bahwa tentunya di dalam peningkatan produksi ini kita tidak hanya berhenti di CO2 injection ya, kami juga menyiapkan chemical injection, misalnya untuk lapangan Minas, dan kemudian ada teknologi vibro ya dengan getaran juga di daerah Rokan dan sebenarnya cukup banyak. Nah, kembali ke utilization and storage, setelah kita memiliki beberapa pilot project untuk utilization, mulai dari Jatibarang kemudian Sukowati, untuk storage-nya juga kita memiliki cukup banyak. Saat ini di Pertamina Group kita memiliki potentially ya storage capacity itu sekitar 7 gigaton. 7 gigaton per tahun. Nah, itu kalau misalnya kita lihat memang ini mulai dari Central Sumatera Basin, kemudian South Sumatera Basin ya di Pulau Sumatera, kemudian juga ada di Laut Jawa, Sunda Asri itu yang paling besar. Kemudian hingga Pulau Jawa, kemudian Kalimantan Timur, dan bahkan di Sulawesi. Nah, ini tentunya kita terus develop proyek-proyek ini dengan tidak hanya dalam hal teknologi, tapi juga dalam hal advocacy to government dan seterusnya. Karena memang ada beberapa tantangan yang perlu kita selesaikan di sini. Pertama, bahwa teknologi tentu sangat penting, jadi kita mengejar mulai dari teknologinya dulu, kemudian mulai dari capture, bagaimana teknologi capture untuk CO2 ini terus berkembang. Kita harapannya cost, karena di cost structure itu capturing itu memang paling besar saat ini. Jadi kita kurangi capturingnya, dan untuk storage-nya ya kita saat ini sudah melakukan mapping dan juga simulasi di banyak lapangan.
tadi yang sekitar 7 gigaton tadi ya, storage capacity. Dan kita harapannya teknologi ini akan kita bisa buktikan dengan exploration ya. Nanti akan ada injection well yang untuk membuktikan memang ada storage capacity itu. Kemudian pada saat yang sama kita terus bekerja sama dengan banyak pihak karena memang CCUS dan CCS ini ya, utilization dan storage ini memang melibatkan capital yang cukup besar, yang masif. Jadi kita membutuhkan banyak partners, kita bekerja sama dengan banyak sekali partners mulai dari IOC, dengan beberapa negara ya yang berdekatan dengan Indonesia, mulai dari Jepang, Korea, Singapura, dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah infrastruktur. Kita mulai mapping juga infrastruktur apa yang sudah ada dan apa yang harus dibangun. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita terus-menerus melakukan advokasi ke pemerintah agar regulatory framework yang dibutuhkan memang bisa kita set, ya, karena memang banyak yang dibutuhkan peraturan-peraturan terkait agar bisnis CCUS dan CCS ini bisa kita deploy di seluruh Indonesia. Jadi harapan-harapan kami begitu, karena memang sangat penting untuk mendapatkan regulatory framework sehingga perusahaan bisa melakukan investasi, business development ya berdasarkan regulatory framework yang memang sudah diset oleh pemerintah.